Facebook founder Mark Zuckerberg promising to give away 99% of his shares of the company to charity in a letter to his newborn daughter. Pasti lu udah nggak asing dengar kisah-kisah orang kaya yang dermawan bagi-bagi uang ke orang yang nggak mampu. Memang kalau kita lihat kisah-kisah begini, ini tuh menciptakan citra baik untuk orang itu. Bahkan kebiasaan donasi ini juga dilakukan orang-orang terkaya di dunia, kayak Mark Zuckerberg, Bill Gates, Warren Buffett, dan lain-lain. Yang mana mereka sendiri tuh bilang kalau mereka itu memutuskan untuk menyumbangkan 99% harta kekayaannya. Dan pasti lu juga sering dengar kalau orang-orang ini punya yayasan atas nama mereka sendiri, kayak Gates Foundation, Chan Zuckerberg Initiative atau CZI, dan yayasan lainnya. Kalau kita lihat CZI sendiri, di situ tertulis kalau Mark dan istrinya itu mendonasikan 99% harta kekayaan sepanjang hidupnya ke organisasi itu. Faktanya, memang kalau di Amerika, semakin kaya seseorang, itu semakin suka mereka melakukan donasi. Sedangkan ini berbanding terbalik sama orang-orang kaya di Cina, yang mana mereka itu nggak suka sama kegiatan amal. Mungkin sampai sini kedengarannya orang Cina ini lebih egois dan pelit daripada orang Amerika. Tapi inilah rahasianya. Sebenarnya, di balik donasi yang orang terkaya di Amerika lakuin, itu ada sisi gelap yang mungkin udah jadi rahasia umum, yaitu untuk menghindari pajak. Dengan mereka melakukan donasi, mereka nggak cuma terhindar dari pajak, tapi mereka juga mendapatkan reputasi baik dari masyarakat. Mungkin ada yang bingung, kalau untuk menghindari pajak, terus kenapa uang itu didonasiin? Bukan itu sama aja keluar ya kan uangnya? Nah inilah rahasianya. Donasi orang terkaya itu nggak langsung dari tangan ke tangan, tapi lewat yayasan yang mereka bangun. Nah makanya di video ini, gue mau bahas lebih lanjut rahasia di balik donasi yang dilakukan orang-orang kaya di Amerika. Tapi disclaimer dulu kalau video ini cuma membahas sisi gelapnya aja yang udah jadi rahasia umum. Dan bukan berarti kalau semua donasi orang kaya di sana itu ada maksud tertentu. Karena ya gue nggak bisa mengeneralisir semua dengan satu penyebab. Tapi pada faktanya, praktik donasi ini memang cara paling populer untuk menghindari pajak di sana. Nah sekarang pertanyaannya, kenapa ini bisa terjadi? Kalau kita ngomongin negara mana yang paling dermawan, jelas negara kita dong nomor 1 berdasarkan laporan dari World Giving Index 2021. Negara kita dapat prestasi itu berkat kuatnya pengaruh ajaran agama dan tradisi lokal. Karena kalau kita lihat faktor terbesarnya itu dari zakat. Tapi kalau kita lihat Amerika Serikat, mereka juga nggak kalah terkenal dengan budaya filantropisnya. Kayak yang tadi gue bilang, di sana itu semakin kaya seseorang, semakin suka mereka beramal. Di sana itu banyak miliarder yang nggak sungkan gitu untuk mendonasikan harta yang mereka punya untuk membantu sesama. Dan niatnya pun berbeda-beda. Ada yang memang untuk bantu sesama, dan ada juga yang manfaatin praktik donasi ini untuk menghindari pajak. Nah, tapi sebenarnya faktor yang membuat orang kaya ini manfaatin amal untuk hindarin pajak, ya karena aturan di Amerika itu sendiri. Dimana kalau di Amerika, kalau seseorang itu mau warisin harta kekayaan ke anaknya, itu kena pajak warisan sebesar 50% atau setengahnya. Misal lu punya harta kekayaan 1 miliar US dollar gitu. Kalau lu mau warisin harta itu ke anak lu, pemerintah minta pajak 50% dari total harta itu atau sebesar 500 juta US dollar. Nah 500 juta US dollarnya lagi, itulah yang jadi milik keturunan lu. Sedangkan kalau disumbangin ke yayasan atas nama pribadi, harta itu nggak kena pajak warisan 50% tadi. Jadi harta lu tetap utuh 1 miliar US dollar tapi berbentuk yayasan. Kalau lu langsung ngasih gitu aja ke anak lu, uang itu akan terpotong setengahnya karena ada pajak warisan itu tadi. Tapi kalau jadi yayasan atas nama pribadi, pemerintah cuma minta pajak 1% karena untuk simbolik doang. Sedangkan yayasan yang lu buat dengan harta sebanyak itu bisa lu warisin ke anak lu tanpa potongan pajak dan anak lu tetap punya kendali penuh atas yayasan itu. Tapi sebenarnya memang kelengahan ini tuh disengaja sama pemerintah untuk mempersempit kesenjangan antara si kaya dan si miskin. Jadi dengan adanya pajak warisan yang tinggi, justru secara nggak langsung ini ngedorong orang kaya di sana tuh untuk menghindari pajak warisan dengan cara beramal lewat yayasan. Karena walaupun pemerintah nggak dapat pajak warisan mereka, setidaknya orang-orang kaya ini bisa membantu pemerintah memperkecil gap kesenjangan sosial. Dan selain daripada bermanfaat untuk orang di bawah, orang-orang kaya ini juga dapat reputasi yang baik dari masyarakat. Nah, tapi semakin kesini, banyak orang-orang kaya yang gunain ini untuk sifat egois mereka. Karena yayasan yang mereka bangun itu dikendalikan sama keluarga mereka sendiri, jadi orang dari luar dan pemerintah itu nggak dicampur tangan atas yayasan yang mereka bangun atas nama pribadi. Jadi total uangnya berapa dan digunain untuk apa, itu jadi rahasia pribadi. Bayangin, kalau lu punya uang 1 miliar US dollar di yayasan itu, dan lu menghasilkan 100 juta US dollar, lu cuma bayar pajak 1% dari 1 miliar itu tadi. Jadi lu cuma bayar 10.000 US dollar, dan lu ngasih untung 90 juta US dollar tanpa kepotong modal 1 miliar di awal. Sedangkan kalau 1 miliar itu tadi langsung dikasih ke anak lu, uang itu langsung sisa 500 juta US dollar. Nah, sebenarnya dari mana sih gerakan amal ini bisa menghasilkan uang? Sebenarnya kalau kita ngomongin badan amal, mereka itu nggak mencari keuntungan karena gerakan yang mereka lakukan itu ya untuk kemanusiaan. Dan tujuan dari beramal itu sendiri ya memang bukan untuk mencari keuntungan. Tapi yang namanya badan amal, mereka juga butuh uang untuk operasional dan sumbangannya juga. Nah, makanya badan amal itu biasanya mendapatkan uang lewat 2 cara, yaitu hibah dan investasi. Beberapa badan amal itu mendapatkan uang lewat hibah dari perusahaan, orang kaya, atau pemerintah, dan tujuan dari hibah ini biasanya untuk penelitian. Sedangkan yang dari investasi, beberapa badan amal itu punya yang namanya endowment atau dana abadi.
Jadi endowment ini diinvestasiin dan return yang mereka dapat dari investasi itu, itulah yang mereka belanjain. Bahkan dana sumbangan dari orang kaya beberapa ratus tahun lalu, kabarnya masih menghasilkan keuntungan dan mendukung banyak badan amal sampai sekarang. Secara umum, badan amal juga tetap fokus cari keuntungan maksimal, tapi lewat investasi, entah jangka pendek atau jangka panjang. Jadi walaupun memang badan amal ini sifatnya kemanusiaan atau non-profit, tapi mereka tetap cari keuntungan lewat investasi, karena gimana pun gerakan ini juga butuh biaya, ya walaupun nggak mencari keuntungannya lewat orang yang mereka bantu. Jadi setelah beberapa tahun orang-orang kaya di Amerika ini berjanji untuk menyumbangkan uang mereka untuk beramal, justru kekayaan mereka ini makin bertambah dari hasil yayasan keluarga mereka sendiri. Jadi lebih dari 75% orang-orang kaya di Amerika yang mendaftarkan diri mereka ke organisasi Giving Pledge, justru harta kekayaan mereka tuh malah naik signifikan dalam beberapa tahun belakangan. Padahal di tahun 2010, orang-orang kaya ini tuh berjanji gitu untuk menyumbangkan setengah dari harta kekayaannya. Tapi faktanya sekarang justru harta kekayaan mereka malah naik 2 kali lipat menurut laporan Giving Pledge itu sendiri. Yang harusnya mereka itu ngasih uangnya ke lembaga amal nirlaba langsung, tapi mereka lebih milih ngasih ke yayasan atas nama mereka sendiri. Karena kalau mereka ngasih ke yayasan pribadi, jumlah pajak yang harus mereka bayar itu kecil dan justru ini jadi kesempatan mereka untuk menumpuk kekayaan daripada beneran beramal. Tapi ya ada 11 dari 62 miliuner di US di dalam laporan itu, mereka justru punya uang lebih sedikit daripada tahun 2010 ketika mereka janji untuk sumbangin sebagian harta kekayaannya. Tapi pengurangan harta kekayaan ini tuh antara mereka beneran beramal atau berkurang karena gejolak ekonomi. Dan sedangkan 51 orang sisanya justru kekayaan mereka tuh melonjak drastis sejak tahun 2010. Karena peningkatan kekayaan mereka itu lebih cepat daripada jumlah uang yang mereka donasiin. Jadi mereka yang dulunya berjanji gunain hartanya untuk beramal, justru amal yang mereka lakuin itu cuma jadi alibi aja gitu untuk terhindar dari pajak. Nah tapi karena pemerintah mulai sadar gitu ya dengan praktek-praktek begini, akhirnya Kongres Amerika Serikat tuh menetapkan pajak yang lebih tinggi untuk organisasi amal kayak begitu, supaya memaksa orang-orang kaya di sana itu untuk lebih banyak beramal. Karena kalau ini masih dibiarin, gap kesenjangan sosial itu makin jauh antara orang kaya dan orang miskin. Sekarang aja kalau kita lihat nih ya, 1% orang terkaya di dunia itu menguasai 2/3 dari total kekayaan global. Makanya masyarakat menengah juga mendorong orang-orang kaya untuk lebih banyak beramal. Karena fungsi dari amal yang dilakukan orang-orang super kaya ini tuh dinilai bisa mengakomodir bantuan dari yang pemerintah kasih. Inilah pentingnya buat kita tuh sadar bahwa terkadang hal baik pun bisa digunakan untuk maksud jahat. Bukan berarti kita tuh skeptis gitu dengan kebaikan orang lain, tapi jangan sampai kita tuh meromantisasi sesuatu hal cuma karena kelihatannya baik. Nah, kalau kita ngomongin uang dan kekayaan, memang ini rentan banget sama keserakahan. Makanya nggak heran kalau banyak orang kaya yang brengsek itu untuk ngumpulin kekayaan pribadi dengan cara yang terkesan baik. Praktik menghindari pajak dengan cara beramal, gue rasa sebenarnya ini win-win solution karena yang bawah dapat bantuan dan yang atas juga dapat power dari masyarakat. Ya walaupun yang paling win tetap aja yang punya duit gitu. Tapi menurut gue fenomena orang kaya makin kaya itu nggak ada salahnya juga selagi uang mereka juga digunain buat bantuan ke orang-orang kalangan bawah. Yang salah itu ketika orang-orang kaya ini mengeksploitasi orang-orang kalangan bawah demi keuntungan pribadi. Cuma kalau memang kekayaannya itu untuk bantu orang lain juga, apa yang salah gitu kan? Toh win-win solution juga. Well, sekedar pembahasan kali ini semoga bermanfaat ya. Sampai jumpa di segmen selanjutnya.